Alda mana ada? Alda sama Fami. Jangan-jangan udah pergi lagi. Jadi saya jelasin ke siapa nggak ngerti. Ayo. Ayo Alda. Nah, gitu dong. Ah, ini sombong banget sih. Ayo, mana Fami mau Fami? Ayo, ini ketemu dosen botak ini lah, ayo. Pak, bentar Pak. Lagi ada apa? Lagi dagang, lagi jualan nggak apa-apa kok. Kamu sambil jualan juga nggak apa-apa, ayo. Jangan takut-takut. Itu ada di belakangnya Putri Rahma ada bapaknya ya? Atau siapa itu? Kakaknya atau siapa? Pacarnya? Nah gitu dong, Mami. Oh ganteng gitu loh. Waduh, itu jambul. Oh keren banget. Mana Putri? Oke, jadi ngerti itu tadi kan ya? Ada 4 skala itu tetap kamu harus itu dasar awal deh. Data yang kamu olah itu harus masuk ke kategori mana. Nah ini banyak sekali nanti dalam penelitian akhirnya banyak yang kejebak. Mereka ngukurnya skalanya adalah ordinal, mau dibuat rata-rata, nggak bisa. Skala ordinal itu nggak bisa dirata-rata. Bisanya diambil modusnya atau mediannya. Tapi kalau dia kamu sudah interval dan rasio, maka kamu bisa ambil rata-ratanya, gitu ya. Kalau misalnya nominal, nggak bisa dibuat rata-ratanya sekian, tapi proporsi yang diambil. Nah, disitulah populasi itu berbeda-beda. Ada yang bisa diambil rata-rata populasi, ada yang proporsi populasi, gitu ya. Itu harus ini mulai sekarang harus disadari bahwa data saya apa? Oh, data saya adalah namanya orang. Lah nama orang kamu rata-rata gimana? Namanya adalah A gitu. Kecuali kamu datanya kamu ambil gini. Berapakah jumlah orang yang bernama A di suatu kelas? Itu angkanya menjadi interval. Jumlah nama orang yang berawalan A, jumlah orang yang berawalan nama B, dan seterusnya. Itu jadi interval. Tapi kalau namanya itu nominal, dia hanya kategori saja, kategori nama Alda, nama Karisma, nama Iftita. Nggak bisa kamu bandingkan Iftita lebih bagus daripada Karisma atau Karisma lebih bagus dari Iftita. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya berapa banyak yang huruf depannya K, itu kamu bisa bandingkan berapa di kelas kamu misalnya ada 100 orang, 50 orang, yang huruf A adalah 30, maka huruf A lebih banyak daripada yang lain. Itu bisa diambil rata-rata. Ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan tentang sampling. Oke. Menentukan ukuran sampel. Karena kalau kenapa sih kita perlu sampel itu dulu? Kalau yang namanya kita mau mencoba apakah rasa permen yang dibuat oleh suatu pabrik yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu manis semuanya, maka masa harus dicobain satu-satu? Oh iya, saya cobain satu-satu. Hasilnya adalah barang bekas nanti. Atau gini, apakah mobil yang sudah dibuat oleh Toyota itu tahan terhadap benturan tabrakan 100 km per jam? Apakah mau dicoba semua? Ya nggak jadi jualan mobil, jadi jualan rongsokan. Oleh karena itulah diambil sebagian. Sebagian itu yang dinamakan sampel. Nah, sample size adalah kita menentukan kalau dia bentuknya adalah tadi datanya, skalanya, interval dan rasio, kita bisa untuk menentukan berapa rata-ratanya.
Tapi kalau dia nominal dan ordinal, maka kita berhubungan dengan jumlah sampel berdasarkan proporsinya. Secara sederhananya seperti itu. Nah, untuk menentukan itu berarti kita harus mengetahui dulu seberapa besarkah kesalahan pengambilan sampelnya, sampling error, yaitu jumlah ukuran sampel yang dapat dicari untuk pada tingkat error seberapa besar dengan supaya kita dapat mengetahui tingkat kepercayaannya juga pada tingkat kepercayaan tertentu. Jadi margin error itu disebut juga sebagai sampling error, yaitu jumlah impresi bahwa estimasinya itu merupakan parameter populasi, juga jumlah angka yang akan ditambahkan pada point estimate atau dikurangkan pada point estimate dari suatu confidence interval. Itulah sampling error. Nah, jadi cara menentukan sampel error untuk populasi atau untuk mean, maka rata-rata sampel ditambah Z untuk alfa per 2, yang tadi kalau 95% 1,96, dikalikan simpangan baku dibagi dengan akar N. Maka sampling errornya sama dengan E sama dengan Z alfa per 2 kali simpangan deviasi akar N. Ini adalah rumus. Nggak usah dihafalin rumusnya, cuman tahu dan tahu cara nyarinya gitu ya. Selanjutnya, nah, oleh karena itu, jika sampling errornya adalah Z sama dengan alfa per 2 dibagi ukuran variasi standar deviasi dibagi akar N, maka berapakah jumlah N-nya? N sama dengan jumlah sampel sama dengan N kecil itu jumlah sampel. Kalau N besar jumlah populasi. Beda ya. Di sini ada N kecil. Nanti kalau ada ketemu N-nya ini besar, maka dia N-nya adalah jumlah populasi. Kalau ini jumlah sampel. Jumlah sampel adalah Z kuadrat alfa per 2 simpangan deviasi kuadrat dibagi E kuadrat. Ini diturunkan dari rumus ini. Ya. Dan jadi ini adalah rumus jumlah sampel untuk populasi, ya, populasi. Nah, benar Pak tulisannya. Oke, ini untuk jumlah populasi, jumlah sampelnya, N populasinya, jumlah sampelnya. Nah, selanjutnya dari situ sebagai contoh, untuk menentukan jumlah sampel dari suatu mean, kamu harus mengetahui bahwa berapa alfanya, sehingga kita dapatkan critical value-nya, nilai kritisnya. Kemudian acceptance sampling error-nya, E-nya, dan standar deviasinya. Jadi 3 ini harus diketahui untuk menentukan jumlah sampel. Sehingga berapakah sampel yang dibutuhkan dari contoh tadi? Misalnya kita ketahui bahwa simpangan bakunya 45. Dan kita ingin mengetahui 5% plus minus 5 untuk 90% confidence interval. Maka jumlah sampelnya N sama dengan Z kuadrat tambah kali simpangan baku kuadrat atau standar deviasi kuadrat dibagi E kuadrat akan sama dengan E-nya itu adalah estimate dari sampel, ya. Maka sama dengan 1,645 kuadrat dikalikan 45 kuadrat dibagi 5 kuadrat menjadi 219 sampel untuk mewakili populasi tadi. Sehingga kebutuhan sampelnya kita bulatkan menjadi 220. Selalu dibulatkan ke atas. 219,19
220, 219,59, 220. Kalau 218,0 ya 218, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini dengan menggunakan Excel. Carilah jumlah invoice yang akan diambil sampelnya. Invoice itu tagihan yang ada di perusahaan. Ingin mengetahui jumlahnya tentu banyak sekali, ribuan. Maka populasi standar errornya kita tahu bahwa dia 25, sampling errornya kita minta 5%, confidence intervalnya 95%, Z value-nya dicari, ketemu 1,960, hitung sampel size-nya adalah sama dengan 96,03. Hasilnya dibutuhkan 97 buah data dari populasi invoice penjualan tersebut. Itu caranya ya, cara menentukan sampelnya. Ada yang tanya di sini? Halo? Adakah yang mau tanya? Belum ada, Pak. Jelas ya? Anda bisa mencontoh membuat ini di Excel sendiri, tulis aja ini rumusnya ada, rumusnya masukkan. Yang ini tanpa rumus, ini rumus, ini rumus. Hasilnya ini. Anda bisa nanti melakukan itu. Oke? Jadi, kita masukkan 25, 5, 95. Di sini kita masukkan normal S inverse 1 min B6 dibagi 2. 1 min B6 sama dengan 0,05. Atau 5%. 5% bagi 2 sama dengan berapa? Kalau dicari 0,25. Kalau dicari di tabel, ketemulah 1 minus 1,96. Kemudian sampel size-nya adalah B9, jadi nilai Z dikalikan B4, nilai populasi standar deviasi dibagi B5 adalah sampling error, semuanya dikuadratkan menjadi 96. Dibuat di round up, dibulatkan dengan desimal 0, ketemulah 97. Nah, yang kedua adalah menentukan sampel size untuk proporsi, yaitu jika data-datanya tidak continuous tadi, data-datanya bentuknya nominal ataupun bentuk interval. E-nya sama dengan Z kali proporsi dikalikan 1 min proporsi dibagi N. Sehingga kita dapatkan N-nya sama dengan Z kuadrat alfa per 2, Z alfa per 2 kuadrat kali Pi 1 min Pi atau proporsi dibagi E kuadrat. E-nya itu tadi adalah sampling errornya. Nah, untuk menentukan sampel size untuk proporsi, maka yang harus diketahui adalah tingkat kepercayaannya atau tingkat kepercayaannya untuk menentukan titik kritis Z alfa per 2. Dan acceptance sampling error E-nya. Dan true proportion event of interest dari kejadiannya, proporsi dari kejadiannya, berapa jumlah yang A, berapa jumlah yang B, dan lain seterusnya. Sehingga kita dapat estimasikan jumlahnya tadi dengan estimasi bahwa P-nya adalah menggunakan 0,5 sebagai estimasi dari P-nya tersebut. Nah, contoh di sini adalah berapakah sampel yang harus diambil untuk memperakirakan, mengestimasi proporsi yang sebenarnya dari sales invoice yang mengandung error untuk populasi besar dengan 7%. Tadi kan kalau yang di atas 5%, bisa 5%, 7%, 10%, dan seterusnya. Error 7% berarti errornya lebih besar.
dengan confidence tingkat kepercayaan 95%. Dengan asumsi bahwa sampel pilotnya adalah proporsinya adalah 0,15, maka kita memperoleh untuk saya tutup dulu ininya. Jadi solusinya adalah untuk 90 tingkat kepercayaan 95%, kita tahu Z alpha per 2-nya adalah 196. Sudah mulai hafal harusnya ini. E 7% 0,07, P 0,15 ini digunakan untuk mengestimasi dari proporsi. Ketemulah di sini adalah sama dengan Z ini adalah 1,96 kuadrat, P-nya atau proporsinya 0,15 dikurangi 1 kurangi 0,15 dibagi, karena dia 7, maka di sini E kuadratnya adalah 0,03. Sehingga kita dapatkan bahwa sampel datanya adalah sebesar 99,96 atau kita gunakan N sama dengan dibulatkan ke atas 100 data. Nah, dengan menggunakan Excel sama, kita masukkan saja 0,15 proporsinya, kemudian sampai error 7, kemudian ini menjadi apa namanya 95, di sini 1 dikurangi 0,15, ya kan? B4 kali ini dibagi B5 kali 2. Oh, tadi 0,7 harusnya, salah saya. Di situ. Ketemulah 100 sampel. Ini tadi ada yang, ini harusnya 0,7 ya, kuadrat. Karena E-nya di sini 0,7. Oh, ini jadi 0,3. Oke. Selesai di sampelnya. Nah, beberapa isu-isu etis yang harus harus dijadikan pedoman, yaitu confidence interval estimate itu harus selalu dimasukkan ke dalam sebagai pertimbangan dalam melaporkan point of estimate. Tingkat kepercayaan harus selalu dilaporkan. Ukuran sampel harus dilaporkan. Dan interpretasi dari estimasi confidence interval harus disediakan juga. Oke, itu penjelasan dari saya. Sekarang untuk mencobanya, Anda bisa nggak mengakses whiteboard? Saya mau buka whiteboard, kalau mau Anda bisa menulis-nulis di situ. Atau nyobanya di rumah aja. Nanti saya kasih soal, Anda mencobanya gitu ya. Sebagai contoh, buku kan ada tuh. Nanti di confidence interval itu Anda coba-coba soal tertentu. Ini chapter berapa? Chapter 8 ya.